Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai di turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, memang ya lidah tidak bertulang. Kalau bicara seenaknya memang enak ya. Sekarang ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C. Begitu ya. Seperti di video kali ini, momen Babai Haikal dulu dan sekarang itu jauh berbeda sekali ya. Dan seperti di video kali ini adalah sumpah netizen sangat makbul. Momen Babai Haikal dan Caimin mempermalukan diri sendiri dan menjilat ludah sendiri. Ini memang lagi viral saat ini ya, tentang Babai Haikal yang dipanggil oleh Pak Prabowo ikut bergabung dalam koalisinya, kabinetnya begitu ya, dan juga Caimin begitu ya. Sementara sumpah Caimin dulu, kita tetap di dalam perubahan begitu ya. Sementara Babai Haikal mengatakan sampai mati akan tetap menjadi oposisi, namun kenyataannya pasti di luar Nurul. Itulah ucapan seorang pejabat ya guys ya. Oke ya, secepat videonya mari kita saksikan. Let's go. Ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya akan tetap oposisi. Mengenai ketetapan ini, jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin. Waduh, dengan bangganya beliau ya. Memang the best lah pokoknya buat Caimin, buat Babai Haikal begitu ya. Semoga bergabung ke dalam koalisi. Tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri. Kebanggaan jadi menteri itu rasa-rasanya hambat. Jadi nggak mewah lagi jadi menteri gitu loh. Tidur aja dapat menteri kok, kalah aja dapat menteri kok, nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal, nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Betul. Ini begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul yang tiba-tiba yang jadi menteri juga dapat menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu. Tak perlu ada pilpres, gantian aja. Tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri. Setuju. Kebanggaan. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Wah, kaget. Kaget. 17 menteri Pak Jokowi diambil oleh Pak Prabowo. Apakah itu jalan tengah antara Jokowi dan Prabowo, atau memang Pak Prabowo butuh 17 orang itu? Tanya sederhana. Sekarang butuh Pak Prabowo terhadap 17 menteri itu. Kenapa? Supaya terlihat kompak kan dengan Pak Jokowi. Kan berapa lama? Nah, kalau berapa lamanya kan Babai Haikal lebih paham itu. Tapi benar, ini pertanyaan penting loh. Ya, artinya jangan-jangan ada reshuffle di waktu yang dekat. Mungkin itu. Ini kita belum bicara pelantikan, bicara reshuffle. Kalau itu kan terserah Pak Prabowo. Nih. Tapi kan Pak Prabowo pasti punya indikator-indikator kan. Kalau memang tidak cocok, ya sudah diganti saja. Tapi menurut saya begini, Pak Prabowo ingin membuat jalan tengah yang enak lah. Setelah pertemuan dengan Pak Jokowi beberapa kali, mungkin Pak Jokowi juga membicarakan hal-hal tentang menteri ini. Kan biasanya Pak Jokowi itu ciri khasnya, Bapak percaya deh sama saya, kira-kira gitulah. Dan akhirnya keluarlah menteri-menteri ini. Dan menurut saya ini adalah menteri-menteri yang menurut Pak Prabowo himself, menurut Pak Prabowo sendiri, ini memang bagus-bagus. Kan dia kerjasama sama menteri-menteri ini kan. Tapi menteri-menteri ini 17 nama ini di-endorse oleh Pak Jokowi. Kalau itu saya nggak tahu. Enggak, saya jawab enggak. Ya, Enggak, Be? Langsung saya jawab enggak. Ya. Kenapa saya berani jawab enggak? Tampilkan salah satu yang dipanggil kemarin, tanya dia udah berapa bulan ditanyaan untuk siap jadi menteri. Tanya, bukan hasil dari obrolan ini kan otot sama saya, saya udah bilang kagak tahu. Jadi maksudnya saya jawab enggak, bukan karena makan malam itu. Nggak ada kaitan makan malam. Ada. Tanya sama orang yang kemarin dipanggil, ya tanya, dia sajikan ke sini, tanya berapa lama dia sudah presentasi, berapa lama dia sudah dipanggil, dan jawabannya berapa lama
Udah ya lama, berapa bulan yang lalu lah. Ya udah lama Kan berarti. hasil dari obrolan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nah, itu udah Kemudian jelas tuh, keluar Bang Aiman. 14, bukan. Jadi bukan semalam di endorse-nya, bukan pas di Solo itu, tapi sudah lama. Gitu kan? Itu tadi bilangnya. No. Oh, enggak, bukan nih. Jangan dia. Enggak, karena saya Ini dalam sisi komunikasi ini berbahaya ini ya. Very dangerous Anda itu cuma ya. ngomong gitu Very aja, dangerous. Be. Ini namanya inserting yes. Oh, oke. Ya anak-anak mahasiswa nih ya, saya jadi sedikit. Ini namanya inserting yes. Dia memaksa orang yes dengan insert what I'm saying. It's danger, man. Iya, Bukan kalau begitu. Saya nggak pernah ngomong itu danger apa tidak. Kan Ada saya bilang, 9 teknik yes. Iya, Salah benar. satunya Anda keluarin nomor 4, inserting yes. Nggak boleh. Itu udah 40 menit Anda ngomong. Kalau pejabat belajar untuk ngalah sama rakyat ya. Nah gitu be. Kan be mau jadi pejabat ini mesti belajar ngalah. Nah, Enggak, tapi bentar. apa itu? Ya, Anda kok yakin banget kalau itu endorsean Pak Jokowi dari mana? lah itu kan orang-orangnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasti saya yakin ditanya lah sama Pak Prabowo. Emang nggak ada peran Mas Gibran? Kelihatannya nggak disebut-sebutin. Ya ada kan tadi saya nyebut pertama kali itu kan. Tapi minimal kan Pak Prabowo pasti nanya. Sebutin di mana? Pak Jokowi kira-kira pas tadi di depan loh. Bang Jiko nggak dengar kapan ngomong Mas Gibran? Saya bilang mungkin saja 17 ini adalah representasi dari Mas Gibran kan. Apa gimana? Representasi dari Mas Gibran. Jadi Bisa mana nih juga- endorsean Pak Jokowi atau representasi Mas Gibran? Pak Jokowi sama Mas Gibran kan sama-sama itu. Memang sama kan. Jadi menurut saya sih oke aja dengan 17 orang ini. Karena kan pasti sudah dipilih sama Pak Prabowo dan pasti bisa bekerja sama dengan beliau. Dan Anda masih yakin bahwa itu adalah di endorse oleh Pak Jokowi? Kan katanya Keyakinan Anda nih kalau kira nggak? kalau saya sih yakinnya iya, tapi Oke. kalau kata Babe nggak apa-apa. Oke. Ya dan juga nggak apa-apa juga di endorse Pak Jokowi kan juga Pak Prabowo kan temanya adalah keberlanjutan. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ingin ada beberapa orang yang melanjutkan, menurut saya juga oke aja. Toh Pak Prabowo juga punya saying terakhir kan. Iya, Finalnya kan ada di Pak Prabowo. Jadi selama Pak Prabowo oke, dan oke. Jadi kita tidak perlu lagi membahas apakah ini endorsean Pak Jokowi atau tidak. Yang jelas sudah dipilih oleh Pak Prabowo, tinggal dilantik. Tapi kan ini totalnya banyak ya. Nggak masalah dong kalau seandainya endorsean Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo sebenarnya nggak mau, tapi kemudian terpaksa kan masalah. Ya kan Iya, selama iya. ini kan kita lihat dia nggak ada omongan nggak mau, dia mau aja. Buktinya dia oke-oke aja terus Karena setiap Pak kali. Prabowo kan berpikir, ini yang selalu sampaikan kan, Pak Jokowi sampai hari ini masih komandannya Pak Prabowo kan Ya, gitu. kenapa kan Prabowo prajurit saya belain? sejati. Ya kan gue mesti belain Prabowo nih kan lu bilang kan endorsean Pak Jokowi. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa udah. Mau di endorse sama Pak Jokowi kek, mau enggak kek, mau di endorse Mas Gibran kek, itu orang-orang udah dipanggil. Ya. Udah tinggal kita tungguin aja nih orang bisa kerja apa enggak. Kan ada yang diganti tuh ya. Misalnya Budi Ari, saya juga yakin nggak akan di Menkominfo lagi tuh. Mungkin akan pindah ya tempatnya. Terus kemudian Pak Pratik juga mungkin juga pindah juga gitu. Yang jelas orang-orang ini sudah dipanggil Pak Prabowo dan harus siap bekerja sama dengan Pak Prabowo. Tadi pertanyaannya Bung Ciko. Masalah kemudian nanti berapa lama, kamu nanya itu kan? Iya. Masalah itu mau berapa lama ya Pak Prabowo yang tentukan. Iya. Kalau kemudian dia lihat, wah ini menteri-menteri ini nggak oke nih, diganti ya diganti aja. Bahkan kan pertanyaan kita, ini mau sampai berapa lama ada 100-an lebih menteri, ya kan? Apakah nanti akan dikurangi nih menteri-menterinya atau tetap 100-an ini? Bang Aiman pernah ngebayangin nggak ada 108 menteri diundang rapat kabinet pagi-pagi bareng-bareng, macet Jakarta. Nggak ada Itu 100 forridernya aja udah panjang. Iya, Babe kan iya. pakai forrider tuh. Forrider terus ada mobil Babe macet tuh. Nah begini kan banyak pertanyaan nih kita dengan Pak Prabowo. Jadi yang pertama adalah saya sih memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo, silakan aja. Anda mau mimpin pemerintahan, mau pakai menteri banyak-banyak, oke. Tapi catatannya kalau ada menteri yang nggak oke, mestinya langsung diganti. Kan janjinya tuh banyak. Dan yang saya yakin banget nih, Pak Prabowo pasti ingin membuktikan ke rakyat Indonesia, kalian itu mestinya pilih saya 10 tahun yang lalu. Jangan sekarang. Iya, iya, 10 tahun iya, yang lalu iya. pasti Indonesia lebih baik. Kan pasti Iya. ada keinginan untuk itu tuh, Pak Prabowo ya. Dan sekarang kan akhirnya dia berhasil menjadi presiden, pasti dia ingin Pak Prabowo akan menunjukkan bahwa saya ini sesungguhnya layak, bukan hanya sekarang, dari sebelumnya. Dan Pak Prabowo akan membuktikan itu. ya, Iya, iya, nggak? sepakat. Kan kalau gitu kan, Jadi nggak akan Babe mungkin. udah jadi Ya. pejabat, bukan sekarang. Ya, oke, keren, betul ya. Saya setuju nih apa yang disampaikan main terakhir ini ya. Kalau ya siapa tahu nanti Pak Prabowo benar-benar membuktikan kemampuannya untuk memimpin negeri tercinta ini kepada rakyat Indonesia begitu ya. Bahwa beliau sangat mampu dan sangat mampu sekali untuk memimpin negeri ini, bahkan bukan sekarang aja, bahkan mungkin dari 10 tahun yang lalu bisa jadi seperti itu ya. Nah, tapi yang paling lucunya tadi itu yang pertama tadi ya, antara Babe Haikal dan Cak Imin begitu ya, dengan ucapannya yang dulu dan ucapannya sekarang itu jauh berbeda sekali ya. Ya itulah namanya memang lidah tidak bertulang ya, bisa asal bicara, sekarang ngomongnya A, besok ngomongnya B lagi gitu ya. Cuman yang paling menohok lagi itu yang disampaikan Babe Haikal gitu ya. Haram dan hina bagi ulama
masuk dan bergabung dengan penguasa begitu ya. Bahkan lebih hina lagi dibandingkan lalat yang menggerubungi bangkai begitu ya. Nah, berarti kesimpulannya secara terang-terangan beliau telah menghinakan dirinya sendiri begitu. Nah, oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.